Saya sekarang itu pengguna X ya, dulunya Twitter ya. Nah itu juga masyarakat tuh kadang-kadang langsung nge-tag saya ya. Jadi saya tuh kadang-kadang tahu sebelum yang lain tuh pada ngerti. Di masa-masa angkutan lebaran ini anak-anak itu banyak, keluarga-keluarga itu banyak. Betul. Nah selama masa angkutan lebaran ini kami siapkan goodie bag, siapkan gift gitu ya. Buat anak-anak ini Pak? Ya buat anak-anak dan untuk yang dewasa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat BUMN? Gimana juga puasanya hingga saat ini? Lancar kan? Alhamdulillah kalau lancar. Kalau puasanya sudah lebih dari seminggu gini nih, kayaknya makin banyak yang dipikirin nih. Pingin ngabisin THR-nya kemana? Nah itu kan, jangan cuma itu yang dipikirin, tapi pikirin ibadahnya juga. Tapi saya yakin juga yang pasti Sobat BUMN juga berpikir, kira-kira gimana ya mudiknya ini ya? Naik apa ya? Terus kemudian dapat nggak tiketnya? Kalau saya sih, saya sudah berencana untuk mudik nanti pulang ke kampung halaman di Kota Malang, naiknya naik kereta api. Karena jujur Sobat BUMN, naik kereta api itu membangkitkan kenangan buat saya. Ada unsur romantisnya, ada unsur nostalgianya. Nah, ada nggak kemudian Sobat BUMN juga ya kayak saya? Nah, di BUMN Unleashed kali ini, saya akan ajak semua Sobat BUMN untuk bisa dapat informasi lebih lanjut soal bagaimana persiapan KAI menyambut arus mudik kali ini. Karena yang pasti, lebaran tenang, lebaran menyenangkan, itu sudah dijanjikan sama KAI. Sudah hadir di samping saya Direktur Utama dari KAI, yaitu Pak Didi Hartantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putri, selamat siang. Selamat siang. Pak Didi gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa lancar? Lancar alhamdulillah. Kalau puasa masih lari nggak sih Pak? Olahraga nggak sih Pak? Temponya diperlambat ya. Tapi masih ya? Masih. Nah ini Sobat BUMN yang kalau pas puasa ini mager terus Pak, karena katanya kalau tidur malah dapat pahala. Nah itu anggapannya Pak. Jadi ini harus belajar sama Pak Didi bahwa aktivitas jalan terus selama puasa. Nah Pak Didi, kalau kita bicara soal kereta api gitu kan, ini adalah hal yang dekat dengan kita semasa kita kecil. Betul. Saya nggak tahu nih kalau anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z tahu nggak lagu ini. Tapi kalau saya dari kecil kan sudah diajari lagu naik kereta api nih Pak. Ya kan, naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya. Artinya dari kecil kita tuh sudah betul-betul tahu yang namanya kereta api. Begitu kan Pak, begitu dekat kita ini. Sehingga banyak sekali tujuan yang bisa kita lakukan ini kemudian ditempuhnya dengan kereta api Pak. Betul. Apakah itu Pak kemudian yang membuat Pak Didi ini menjalani profesinya memang sebagai dirut KAI yang tadinya banker kan Pak. Banker beralih ini karena memang betul-betul KAI ini milik masyarakat, melayani masyarakat Pak Didi. Iya. Jadi Pak Putri, selamat siang para insan BUMN, masyarakat semuanya. Terima kasih Pak Putri sudah diberikan kesempatan ikut podcast di BUMN ini ya. Kami yang terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Siap. Jadi memang kereta api itu romantismenya itu hampir dirasakan oleh sebagian besar lapisan masyarakat ya. Saya sendiri pun sebetulnya Mbak Putri ya, ayah saya itu pegawai kereta api. Jadi dulu ayah saya itu pensiunan kepala stasiun di Semarang ya. Sehingga waktu saya sudah bekerja di Bank Mandiri 28 tahun, tiba-tiba awal tahun 2016 saya ditugaskan di kereta api ini. Apa nih? Kok tiba-tiba saya ditugaskan ya? Jadi saya pernah diwawancara suatu media itu, saya sampaikan bahwa ini berarti satu menjaga warisan. Ya. Jadi warisan yang dulu tempat bekerja ayah saya, bapak saya, ya, ternyata dilanjutkan ke saya. Nah, waktu saya diberikan penugasan ini, saya hanya membayangkan ya, ayah saya dulu seorang kepala stasiun dan anaknya menjadi direktur di kereta api, waktu itu direktur keuangan. Oh, kalau beliau masih hidup, rasa-rasanya pasti bangga sekali kan. Dan apalagi sekarang saya bisa mendapatkan posisi dari Pak Menteri sebagai direktur utama kereta api Indonesia. Ketika kemudian mendapatkan jabatan itu Pak, baik yang pertama direktur keuangan maupun jadi dirut, ada nggak Pak doa atau mungkin dalam ibadah kemudian bercerita curhat ke almarhumah ayah begitu, kalau Pak ini sekarang jalannya diteruskan,
oleh anakmu. Gitu ada nggak Pak? Ya, Sempat Pak? Jadi saya tuh berkontemplasi itu begini ya. Kira-kira ayah saya dulu masih punya keinginan apa di kereta api yang belum tuntas gitu. Jadi kami itu kalau di Jawa itu mikul dhuwur mendem jero ya. Artinya mikul dhuwur mendem jero itu kita mengubur hal yang buruk. Nah, mengangkat atau meneruskan nilai-nilai leluhur yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Nah, ayah itu sebagai leluhur juga. Nah, artinya dulu waktu saya kecil, ayah saya itu suka bercerita mengenai kepahlawanan. Terus bagaimana beliau itu menjunjung tinggi integritas gitu ya. Nah, itu yang dari cerita-cerita beliau itu, wah saya kok diberikan amanah seperti ini, artinya saya melanjutkan perjalanan orang tua saya untuk berbakti pada negara melalui PT Kereta Api Indonesia ini. Itu sudah jalannya kayaknya Pak, sudah mendapatkan kepercayaan dari yang di atas. Nah, kemudian Pak Didi juga menjadi direktur utama. Pada saat itu rasanya adalah masa-masa tantangan Pak. Betul. Kalau saya tidak salah juga pada saat waktu itu pandemi, betul, wabah corona, betul, itu kan luar biasa Pak. Betul. Imbasnya kan kerasa betul di sektor angkutan nih Pak. Bagaimana Pak waktu itu? Jadi Mbak Putri ya, pada saat saya ditunjuk sebagai direktur utama itu tanggal 8 Mei 2020 ya. Seperti kita ketahui Mbak Putri ya, Kereta Api Indonesia itu masukin tahun 2020 itu dalam mood yang sangat optimis ya. Karena kita mengakhiri tahun 2019 dengan kinerja yang sangat baik ya. Ever tertinggi itu tahun 2019 dengan pendapatan 22,96 triliun ya. Di bawah untuk yang bottom line-nya itu sekitar 1,8 triliun. Nah, masih tahun 2020 kita sangat optimis. Bulan Januari kinerjanya sangat bagus, Februari juga demikian. Nah, di awal Maret itu Pak Presiden waktu itu mengumumkan ada 2 pasien penderita COVID. Depok, 2 orangnya wanita. Nah, begitu pertengahan Maret ada pembatasan pergerakan masyarakat skala besar itu, betul, itu langsung turunnya itu drastis sekali. Jadi bayangkan pendapatan angkutan penumpang yang tahun 2019 itu 9,6 triliun, di tahun 2020 itu pendapatannya hanya 2,8 triliun. Jadi turunnya hampir 7 triliun. Nah, inilah dalam situasi seperti itu ya. Namun ya ini ya, semuanya itu mengandung hikmah ya. Saya dibesarkan di keuangan ya, dan saya tuh menata kelola keuangan di KA itu ya dengan effort yang terbaik yang saya lakukan ya, sehingga menjaga governance, menjaga tata kelola, menjaga kualitas pelaporan itu ya betul-betul saya jaga. Nah, seolah-olah itu sudah kami persiapkan ya bahwa sedia apa yang sebelum hujan itu betul ya, karena pada saat saya sebagai direktur keuangan itu move dari dunia perbankan, itu kawan-kawan perbankan itu menjadikan kado bagi saya. Ada yang nambah fasilitas kredit modal kerjanya, ada yang 1 triliun ya, ada beberapa pemerintah, ada yang ngasih kado saya suku bunga yang diturunkan, sehingga pada saat itu saya menandatangan standby KMK itu sampai 8,5 triliun. Padahal saya tuh waktu itu cuma menggunakan KMK untuk operasional karena adanya PSO, ada time lag gitu ya, kira-kira saya hanya pakai 2 triliun. Sehingga pada saat pandemi itu saya sudah memikir, wah ini kalau situasi kayak gini itu bertahan 2 tahun 3 tahun, kebutuhan saya itu mencukupi nggak? Nah, dengan 8,5 triliun KMK itu saya tuh tenang. Tenang ya. Nah, pada saat saya ditunjuk Pak Erik menjadi direktur utama itu di bulan Mei, saya langsung mengambil langkah-langkah strategis ya, bahwa saya tidak akan mengurangi pegawai. Yang pasti saya tidak akan mem-PHK seluruh pegawai kereta api yang berjumlah 28.000. Wah, itu kabar baik yang ditunggu oleh insan di KAI Pak. Tenang, akhirnya kerja bisa sangat tenang gitu dong Pak. Jadi waktu itu kan karena masalah kesehatan itu mencakup manusia, maka yang paling saya lindungi pegawainya dulu. Bagaimana membangun governance dalam saat pandemi ya. Bagaimana kita memberi hazmat, bagaimana kita membeli alat-alat kesehatan, stok masker yang banyak gitu ya, dan semua di stasiun-stasiun kita lengkapi dengan sanitizer di mana-mana ya. Pokoknya apapun effort kita lakukan untuk melindungi seluruh pegawai. Salah satunya tidak ada PHK. Yang nomor 1 itu. Nomor 2-nya adalah kita menjaga likuiditas perusahaan tadi. Nah, dengan 8,5 triliun KMK yang sudah ada, dibantu pemerintah dengan PEN
itu sekitar 3,5 triliun pinjaman dari Kementerian Keuangan, pinjaman bunganya lunak ya. Itu juga menambah amunisi kita lagi untuk membangun optimisme bahwa kita harus melampaui pandemi ini. Nah setelah manusianya selamat, perusahaannya likuiditasnya bagus, nah kita membangun efisiensi. Ya, tadi kalau Mbak Putri ceritakan tadi dari 9,6 menjadi 2,8, yang lain juga terpengaruh turun ya. Nah, alhamdulillahnya kereta api itu punya angkutan barang yang stabil ya, angkutan terutama batu bara. Ini pendapatannya masih terjaga ya, sehingga walaupun kita mengalami tekanan seperti itu, tapi ada core business yang masih berjalan, yaitu untuk angkutan logistik. Nah, efisiensi ini kita cut cost ya, cut cost, kemudian investasi juga kita cut, kita geser ke belakang, sehingga dari efisiensi sekitar 6 triliun, maka kereta api pada tahun 2020 kita mengalami kerugian 1,7 triliun. Nah kemudian tapi dalam hati saya ya inilah sebagai biaya pembelajaran ya menghadapi pandemi ini. Nah setelah tadi protect people, kemudian liquidity, efisiensi, yang keempat lah mencari potensi-potensi pendapatan yang baru. Nah untuk angkutan logistik di Jawa ini kan dulu kan ya ibaratnya kan tetap kita jaga, namun kita cari komoditi-komoditi yang lain ya, misalnya ya 9 bahan pokok itu. Betul. Yang angkutan beras, sayur mayur, kemudian telur ya, yang dulunya nggak kita angkut karena truknya itu mungkin dia terkendala, akhirnya kita angkut juga untuk nambah pendapatan. Jadi itu dengan empat strategi itulah maka dan satu lagi nih Mbak Putri ya, pada saat pandemi itu kita melakukan upaya-upaya yang lain ya, transformasi ya, sehingga dalam hati saya itu kalaupun nanti recover, maka harapan saya recovernya dengan cepat gitu ya. Nah kemudian dengan transformasi digital, transformasi bisnis ya, semua tahun 2021 itu pun kita juga mempercepat waktu tempuh perjalanan kereta api yang dulu hanya 100 km, kita lakukan jadi 120 km per jam. Sehingga kalau jarak ke Surabaya yang dulunya 9,5 jam, kita bisa pangkas menjadi 8 jam 10 menit. Ke Jogja yang 7 jam, kita pangkas jadi 6 jam. Ke Semarang yang dulu 5,5 jam, kita pangkas 4,5 jam gitu ya. Nah inilah yang begitu tahun 2022 situasinya sudah sedikit pulih, maka bangkitan penumpang itu cepat sekali. Sehingga tahun 2022 itu pendapatan kereta api sudah menyamai atau bahkan lebih besar sedikit dibandingkan tahun 2019. 22,96 22 triliun 960 miliar. Jadi betul-betul kalau trajektorinya itu naiknya langsung tinggi, Mbak Putri. Luar biasa sih Pak. Jadi ketika ada di masa-masa sulit, masa-masa menantang, bisa melewati itu semua. Betul. Ketika kemudian masa pandemi selesai, transformasinya dilanjutkan. Betul. Transformasinya seperti apa Pak? Akhirnya kemudian membuat para pelanggan kereta api ini, kalau saya bilang sampai sekarang, itu tingkat kepuasan mereka itu tinggi loh Pak. Saya baca di media sosial, ada yang mengeluh pasti, tapi responnya begitu cepat dari KAI, sehingga kemudian banyak pujian akhirnya untuk KAI. Iya. Pokoknya semua puas diservis oleh KAI Pak. Alhamdulillah. Jadi Mbak Putri ya, transformasi digital itu kami lakukan ya untuk percepatan sistem-sistem digital yang ada di kereta api. Pada masa pandemi dengan digital yang kita punya di ticketing system, maka menghubungkan antara ticketing system kita dengan aplikasi Peduli Lindungi yang waktu itu oleh Menteri Kesehatan ya, itu dengan API itu cepat sekali. Jadi dengan automatic protocol interface itu ya, itu disambungkan tuh kami bisa membaca data di Peduli Lindungi dengan cepat. Nah kemudian juga dengan dibantu Profesor Judan ya waktu itu di Dirjen Dukcapil juga demikian. Jadi kami itu bisa membaca di aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi di Dukcapil ini, sehingga dengan ticketing system kita ini begitu orang beli tiket dengan bis identity KTP itu di screen-nya para petugas kami itu udah ketahuan. Mbak Putri misalnya vaksinasi udah berapa kali, kapan diambil. Jadi sudah nggak usah nunjukin KTP lagi, sudah nggak usah nunjukin kartu vaksinasi gitu. Nah itu cepat waktu, ya Pak. Betul. Nah ini pun terus misalnya ditambah digital juga untuk perawatan sarana ya, untuk rolling stock ya. Yang dulunya itu lokomotif perawatan yang ke 24 bulan ya.
memakan waktu sampai 30 hari, dengan transfer digital itu kita bisa cut menjadi 15 hari. Oh, okay. Sehingga ini efisiensinya tinggi ya, dan utilitas daripada lokomotif ini bisa lebih banyak. Sehingga kebutuhan kita lokomotif itu bisa kita kurangi, tapi produktivitasnya naik. Luar biasa sih, itu salah satunya. Nah, di sampai digital yang lain di prasarana, di infrastruktur juga kita lakukan. Sehingga tadi kami menyampaikan kepada insan kereta api ya bahwa kereta api sudah mengalami terowongan pandemi ini. Ya. Nah, begitu kita lolos ujian di sini, maka kereta api yang sekarang itu sudah berbeda dengan kereta api yang dulu. Sepakat, Pak. Ini. Setuju banget. Saya ini pelanggan setia, pengguna setia kereta api, Pak. Zaman dulu saya masih kecil sampai remaja, bandara kan nggak ada di Kota Malang. Jadi kalau saya mau ke Jakarta pasti naiknya kereta api. Jadi saya merasakan betul, Pak. Zaman dulu itu kereta api yang namanya lama, nggak datangnya tepat waktu, nyampe tujuan nggak tepat waktu juga, bahkan selisihnya jauh, Pak, dari jadwal awal. Saya rasakan. Tapi kereta api yang sekarang beda, Pak. Semuanya tepat waktu dan wah, itu sih, Pak. Itu yang salah satu yang saya betul-betul mengalami, Pak, merasakan. Jadi memang Mbak Putri ya, transformasi yang paling penting itu adalah transformasi mindset. Karena dengan mindset yang sudah bertransformasi, maka sebetulnya semua hal itu bisa diselesaikan dengan cepat. Misalnya nih ya Mbak Putri ya, tingkat keselamatan di kereta api sekarang ini sudah masuk tahap segmen yang proaktif. Okay. Jadi dulu tahun 2021 itu kita skor dengan UI ya, itu nilainya 2,47. Itu hanya sekedar patuh. Oh, maksudnya apa? Kategorinya patuh. Oke, baik. Jadi ada 5 kategori Mbak Putri ya. Yang 247 ini patuh, nanti ada proaktif, terus yang level terakhir itu nanti tangguh. Baik. Nah, transformasi kereta api dari 2,47 tahun 2024 yang lalu baru di November atau Desember kita mendapatkan skor itu 97. Itu sudah masuk kategori proaktif. Proaktif, ya. Baik. Nah, apa sih kategori proaktif itu? Ya, jadi kalau kategori proaktif itu ada kejadian, itu tidak boleh saling menyalahkan. Sikap apa Pak yang diambil Pak? Kalau nggak saling nyalain akhirnya? Nah, kalau sudah kita evaluasi, kita cari bagaimana cara memperbaikinya ke depan. Nah, komunikasi itu juga nggak boleh komunikasi cuma satu arah, harus 2 arah. Sehingga dengan 2 arah ini maka keterbukaan, kejujuran itu didapatkan. Yang akhirnya Pak komunikasi 2 arah tadi, kejujuran tadi, keterbukaan diwujudkan lewat apa Pak? Diwujudkan dengan ya pimpinan ada di lapangan, monitor gitu ya, itu dilakukan. Nah ini kami terus melakukan sehingga Mbak Putri ya tingkat fatality ataupun kecelakaan di tahun 2024 itu hanya 5 kali. Sebelumnya tahun sebelumnya itu 8 kali. Sebelumnya lagi 10 kali. Sebelumnya lagi 18 kali. Nah, jadi waktu tahun 2001 itu saya prihatin kok setahun kok bisa 18 kejadian. Nah, dari situlah saya mengambil langkah-langkah ya. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Nah, alhamdulillah nih. Nah, waktu tahun 2024 akhir itu Mbak Putri ya, saya melihat statistik bahwa selama 6 tahun kejadian terbesar itu di bulan Desember, Januari dan Februari. Desember, Januari, Februari. Ini ada katanya dengan pergantian cuaca. Oh, itu Pak justru faktor terbesarnya. Okay. Nah, saya bilang loh sekarang kita waktu itu pakai metode apa? Nah, kemudian saya perbaiki ini. Artinya saya berpegang pada kata-kata dari Einstein ya, bahwa kalau kita ingin menghasilkan hasil yang berbeda, ya pakailah cara yang berbeda. Ya. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama gitu. Nah, apa Pak cara beda yang Bapak ambil? Tadi kita komunikasi, kita buka briefing, terus kemudian manusianya kita berikan pemahaman. Bapak terjun langsung ke lapangan, melihat semuanya. Betul. Persiapannya Bapak cek, Bapak monitor. Betul. Oke, persiapannya seperti apa sih Pak sebenarnya? Ini mungkin juga bisa dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat ini semakin tenang bahwa keamanannya terjamin kalau andai kata naik kereta api. Bagaimana sih Pak sebenarnya persiapan sebelum berangkat itu? Jadi kalau di kereta api ya untuk persiapan di masa-masa menjelang angkutan Lebaran ini ya, kita tuh melakukan beberapa langkah ya. Yang paling utama adalah kita lakukan rem cek ya. Iya. Jadi rem cek itu kita ngecek seluruh sarana-sarana yang ada, termasuk infrastruktur.
kita lakukan bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Dirjen Kereta Api. Sehingga kita lakukan pengecekan dan itu meyakinkan bahwa kereta api itu memberikan standar pelayanan minimum itu terpenuhi. Oke. Nah, kemudian yang kedua, direksi, komisaris dan seluruh pimpinan itu melakukan inspeksi. Jadi setiap kali menjelang angkutan Lebaran ini, nah tahun ini kita melakukannya itu di akhir Februari yang lalu, ya 25, 26 dan 27 Februari kita tuh melewati dari dari Jakarta ke Cirebon, Semarang, Surabaya sampai ke Banyuwangi itu yang lintas utara. Yang lintas selatan itu dari Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, Malang, sampai ke Surabaya itu yang selatan. Jadi semua itu kita cek. Dicek nih Pak. Ya, dan kita melakukan briefing di masing-masing DAOP itu. Persiapannya bagaimana? Apa saja Pak yang dicek Pak kalau pada saat seperti itu? Ya ini prasarana seperti apa, terus persiapan untuk keselamatannya bagaimana, antisipasi kalau ada gangguan seperti apa. Hasil temuan di lapangan sejauh ini Pak? Ya, oke aja, aman semuanya. Jadi dengan ada kekurangan-kekurangan sedikit itu kita langsung lakukan perbaikan. Sehingga sekarang ini Kereta Api Indonesia siap untuk melayani masyarakat nanti tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April. Betul. Kita akan melakukan masa angkutan Lebaran selama 22 hari. Kalau lihat optimismenya Pak Didi tadi waktu melewati mengatasi semua masalah pada saat pandemi, saya yakin kalau yang masa-masa liburan, Nataru, termasuk saat ini mudik, bisa diselesaikan semuanya, bisa dikonsolidasikan oleh Pak Didi. Selain rem cek Pak, kemudian apalagi persiapan matang Pak dari KAI itu menyambut, karena kan pasti melonjaknya banyak nih Pak, nih pelanggan KAI ini Pak. Jadi tadi bersama rem cek ya, kemudian kedua kita inspeksi, kita juga membangun posko ya. Jadi nanti ini sebetulnya insan kereta api suka iri ya, tetapi sebetulnya ya sekarang itu kita menjadi suatu arti ya, suatu meaning bahwa kita tuh gak ada yang cuti. Irinya kenapa Pak? Karena yang lain bisa lebaran bersama keluarga, kita itu melayani kereta api 24 jam. Ya kan Pak ya, membantu melayani masyarakat gitu. Pak Didi juga nggak pernah libur akhirnya, ya kan Pak? Ya nggak pernah libur. Hanya kadang-kadang ngambil beberapa waktu pas dinas itu ya, mampir ke rumah, ketemu keluarga sebentar, terus turun lagi ke lapangan. Tapi itulah pengabdian Pak. Betul. Nah soal posko tadi Pak, apa yang ada di posko itu Pak? Pembelian internet kena pulsa, hanya seputar asuransi kena pulsa, daftar mobile banking kena pulsa juga. Semoga aja yang ini enggak. Halo, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Halo, Mas, saya mau tanya kereta tujuan ke... Maaf, sisa pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Hehehe, tenang, gak perlu panik. Hubungin kontak center KAI 121. Cukup pakai kuota, gak perlu pakai pulsa. Serius? Coba aja. Cukup klik menu bantuan, lalu pilih telepon, internet, semuanya beres. Selain itu, bisa juga kirim DM ke X, kirim email, dan pilih topik yang ingin Anda ketahui. Gampang kan? Halo, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Halo Mas, ini saya mau tanya, kira-kira Masnya masih jomblo nggak? Capek deh. Call 121, simply, easy, and hassle-free. Ada yang bisa dibantu lagi? Jadi posko ini adalah untuk meyakinkan bahwa kita ada di lapangan, pimpinan ada di lapangan, untuk meyakinkan bahwa pelayanan itu terjaga dengan baik. Nah Mbak Putri ya, saya ini ya kalau ke stasiun, saya selalu mengecek toilet. Kenapa Pak kok toiletnya yang dicek? Jadi begini. Ini yang dicek pertama atau enggak? Selain yang macam-macam sarana prasarana termasuk toiletnya gitu Pak? Pasti ke toilet. Ke toilet, kenapa Pak? Jadi saya itu ingin para pelanggan, para penumpang itu nyaman. Nah kenyamanan itu mulailah dari toilet. Artinya kalau toiletnya bersih, kering, dan baunya itu bukan bau toilet, itulah baru kereta api. Pernah nggak Pak pas sidak kemudian, wah ini nih toiletnya. Jadi, nih, pernah nggak Pak? Memang kelemahannya gini Mbak Putri ya, saya sudah sampaikan, kalau ada penumpang menggunakan toilet, begitu keluar, harus langsung dicek.
Jadi kan kalau orang baru keluar dari toilet pasti kan misalnya habis menggunakan keran Basah semua. basah ya, atau baru menggunakan toilet Betul. itu masih basah nak. Tisunya dilempar ke Ya mana itu ya kan? harus diberesin. Oke. Jadi petugas yang ada di situ ya tugasnya untuk itu. Sehingga saya selalu ngecek kondisi toilet harus selalu siap digunakan. Pak Didi inspeksi sampai ke toiletnya itu memang karena ada aduan kah Pak? Sebelumnya sempat ada masalah gitu Pak yang diadukan oleh pelanggan mengenai toilet ini atau memang seperti apa? Ya sebetulnya aduan kereta api itu selalu ada ya. Karena saya tuh menganggap bahwa kalau masyarakat itu menyampaikan apa namanya itu masukan, kritik, itu berarti mereka senang dengan kereta api. Tanda sayang Pak. Ada rasa memiliki. Nah, jadi saya selalu konsisten ya. Mau di atas kereta, mau di stasiun, selalu cek toilet. Karena dalam perjalanan kereta api pasti penumpang itu akan menggunakan toilet. Betul. Nah, di situlah maka saya sampaikan kalau kamu bisa jaga toilet dengan baik, pasti yang lain-lain juga akan terjaga dengan baik. Itu Mbak Putri salah satu kunci yang selalu saya pegang ya. Gitu. Baik. Ada nggak sih Pak aduan yang selama ini nih bagaimana sih KAI ini menanggapi aduan demi aduan ini Pak? Nah, Karena responnya ini cepat sekali nih KAI ini Pak. jadi aduan ini ya Mbak Putri, saya sekarang itu pengguna X ya, dulunya Twitter ya. Nah itu juga apa ya, masyarakat tuh kadang-kadang langsung nge-tag saya ya. Oke. Jadi saya tuh kadang-kadang tahu sebelum yang lain tuh pada ngerti gitu. Sebelum timnya Bapak tahu, anak buah tahu, Pak Didi tahu duluan. Dibacain Pak satu-satu ini Pak. Ya kadang-kadang kan begitu ditag kan saya berapa jam kan saya cek aja. Oke. Gitu. Jadi nah itu salah satu hal yang cepat ya. Tapi di samping itu kereta api sudah mempunyai call center 121 ya. Itu juga kami lengkapi dengan alat-alat yang memadai, personel-personel yang sudah kami didik dengan kompeten ya, dengan kapabilitas yang baik ya, sehingga mereka cepat ya menangani aduan-aduan itu. Jadi kereta api ini baik di kereta api induk maupun di anak usaha misalnya KCI, KAI Bandara, itu semuanya punya call center. Nah, dengan cepat itu kenapa? Kami sudah punya metode-metode dan itu juga kami lakukan pengujian ya. Bahkan call center kami itu Mbak Putri ya, baik di induk maupun di KCI itu sudah ngikutin kejuaraan call center ya. Itu sampai ke level yang dunia gitu. Oh iya Pak. Iya. Wow, luar biasa Pak. Dan memang terbukti artinya ya kan. Betul. Menjadi juara sampai levelnya dunia. Yeah. Makanya nggak salah kalau kita bilang KAI ini sangat luar biasa. Respon dari seluruh pelanggan KAI dilihat, bukan cuma dilihat, tapi kemudian langsung ditanggapi, direspon. Bahkan Pak Didinya sendiri loh bacain komen-komen teman-teman semuanya Sobat BUMN yang di-tag langsung ke Pak Didi di X. Tadi bicara posko, kemudian bicara rem cek yang ini merupakan persiapan matang. Tapi personilnya nih Pak, personilnya gimana nih Pak menjelang mengangkut para pemudik ini Pak? Ya, jadi personel selama masa angkutan lebaran itu kita tambah Mbak. Jadi ada petugas-petugas di bidang keamanan ketertiban ya, baik di atas keretanya, di stasiun dan di lingkungan jalur KA ya. Karena kereta api ini kan agak spesifik ya. Kita dengan rel-rel yang ada itu kita melewati perlintasan-perlintasan yang jumlahnya sangat banyak. Ya. Nah untuk itulah maka selama masa posko ini ada penambahan petugas penjaga perlintasan. Itu kami lakukan penambahan ya. Kemudian keamanan ketertiban ini kami juga bekerja sama kolaborasi dengan TNI dan Polri. Jadi stasiun-stasiun itu untuk supaya aman ya, itu kami kerjasama dengan mereka, bahkan menggunakan K9 juga ya beberapa, karena kami ingin melihat ya bahwa penumpang itu tertib. Betul. Membawa barang yang memang layak dibawa ya, tanpa menimbulkan suatu gangguan ya. Nah kemudian untuk mengantisipasi gangguan iklim nih Mbak Putri ya, karena ini masa-masa hujan ya. Betul. Dan ini kadang-kadang hujan di beberapa hari ini ya, saya juga fenomenanya cukup luar biasa, kejadian di Bekasi, di Batu Tulis ya. Berduka ya Pak kita untuk saudara-saudara kita yang jadi korban dari bencana banjir ini dan longsor juga Pak. Itulah maka simpati kami ya kepada para masyarakat yang sedang menderita kebanjiran ya. Moga-moga cepat
bisa diatasi. Kereta api sendiri pun baru bulan yang lalu kami juga mengalami banjir di daerah Grobogan. Betul. Ya, jadi di sana itu memerlukan waktu hampir 3 minggu ya, dan gangguan sudah teratasi sehingga lintas utara sudah normal kembali. Baik. Nah, jadi Mbak Putri, penambahan itu cukup banyak ya. Kemudian juga untuk gangguan prasarana itu kami sudah siapkan alat-alat material untuk siaga. Jadi material-material yang kita gunakan untuk siaga itu ya ada bantalan-bantalan, kemudian ada alat-alat yang untuk perbaikan infrastruktur yang cepat gitu ya. Sehingga setiap kali kejadian di lapangan itu penanganannya bisa cepat, sehingga walaupun ada gangguan itu bisa teratasi dengan cepat. Termasuk untuk sarana, untuk rolling stocknya, keretanya. Nah ini kadang-kadang kalaupun ada gangguan ya, gangguan pun sekarang kita juga turunkan dengan sangat drastis ya, dengan cara-cara yang perawatan yang lebih teratur, perawatan yang lebih bertata kelola, kemudian penggunaan spare part yang sudah betul-betul baru kita yakini, sehingga semua perawatan kita tuh sesuai dengan manufacturing instruction yang dari pabrikannya gitu. Jadi masyarakat yang menggunakan KAI nanti sebagai alat transportasi untuk mudik gak perlu khawatir Pak, aman insya Allah di perjalanan, begitu kan? Karena memang tadi bagaimana sarana prasarananya dipersiapkan secara matang, keamanannya juga bahkan ada screening tadi bahwa masuk kereta bawaannya seperti apa itu betul-betul harus dilihat betul. Gitu kan ya Pak ya? Wah luar biasa sih Pak kalau kita lihat soal penambahan gerbong nih Pak. Karena kan kalau saya lihat sampai di berita kemarin sudah banyak loh Pak, hampir terjual habis atau mungkin sudah habis untuk kereta nanti pada saat tanggal-tanggal mudik nih Pak. Jadi kami sampaikan ya bahwa kereta api selama masa posko, selama angkutan 2 Maret sampai 11 April, ini kami mempersiapkan sekitar 48.837 perjalanan. Jadi selama 22 hari. Nah, kapasitas tempat duduk yang kami sediakan ini ada 59 juta tempat duduk. Persisnya 59.129.350 tempat duduk ya. Nah, untuk mudik tahun ini ya, di mana temanya adalah mudik aman sampai tujuan bersama BUMN tahun 2025, kereta api juga menyediakan tiket gratis bagi masyarakat ya. Ini sebanyak hampir 500 ya. Ini khusus tujuan Semarang ya. Jadi naik kereta api Tawang Jawa Premium untuk tanggal 26 Maret 2025. Sudah dibuka ya Pak pendaftarannya ya? Sudah dibuka. Jadi silahkan membuka melalui aplikasi Akses KAI ya. Bagi masyarakat yang berminat untuk lakukan booking di situ ya, sehingga harapan kami kereta api bisa menjadi transportasi yang andalan bagi masyarakat. Nah, mengenai ketepatan waktu Mbak Putri ya, tahun lalu itu tahun 2024 ketepatan waktu berangkat untuk angkutan penumpang itu 99,6%. Sisa dikit lagi. Nah, ya? Kalau kedatangan agak sedikit di bawah ya, sekitar 96,7% ya. Jadi kalau keberangkatan itu semuanya under control ya. Kalau kedatangan, penumpang kedatangan itu kan karena ada faktor alam, hujan itu ya, yaitu agak sedikit di bawah. Tapi dengan tingkat ketepatan waktu itu, on time performance seperti itu, maka kereta api ini kalau dibandingkan dengan operator-operator kelas dunia, kita malah lebih tepat waktu. Jadi banyak negara yang sekarang itu lagi suffer ya, ketepatan waktu perjalanan itu rendah di bawahnya kereta api. Kereta api. Ini bikin Indonesia bangga nih dengan KAI Pak. Kalau memprediksi lonjakan penumpang kereta api Pak pada arus saat ini, lebaran saat ini seperti apa nih Pak jika dibandingkan tahun lalu? Jadi kalau lonjakan penumpang ya, sebentar saya cek dulu, saya buka datanya. Karena kan sepertinya animo ini orang untuk menghabiskan masa-masa lebaran di rumah sama keluarga. Nah, ini kayaknya besar sekali, tinggi sekali nih Pak. Karena kalau saya lihat di berita udah banyak yang berburu tiket-tiket kereta api KAI. Jadi Mbak Putri ya, jadi dari proyeksi volume penumpang untuk kereta api jarak jauh itu kan di tahun 2025 ini itu sekitar 4.613.658 penumpang
atau meningkat dibandingkan 5% dibandingkan tahun yang lalu. Ya. Nah, prediksinya itu untuk sebelum Lebaran itu akan terjadi pada tanggal 28 Maret. Ya. Di tanggal 28 Maret sendiri sampai sekarang itu sudah sekitar 235.870 tiket yang terjual. Wow. Jadi ini sudah kelihatan sekali ya tabelnya ini. Nah, kemudian di hari Lebaran pun ini juga masih banyak. Masih banyak juga, Pak. Jadi di tanggal 31 Maret ini sudah terjual 196.189. Baik, tapi masih ada dong Pak kuotanya untuk saya dan juga semuanya Sobat BUMN masih bisa berburu tiket dong ya Pak ya. Bahkan yang nanti kembalinya nih Mbak Putri ya, ini tanggal 6 April. Ini yang terjual sudah mencapai 267.613 tiket. Jadi memang kelihatannya nanti arus baliknya ini lebih seru nih. Jadi biasanya memang kalau yang mudik ya nanti kembalinya ngajak teman gitu. Temannya. Lebih menantang dong Pak berarti menyelesaikan masalah-masalah ini sepertinya potensinya lebih banyak ketika arus balik Pak. Betul. Jadi memang nanti akan kelihatan Mbak Putri ya sebelum Lebaran itu dari kota-kota besar Jakarta ini dari Gambir dan Pasar Senen itu akan banyak ya. Namun fenomena sekarang Mbak Putri ya saya amati bahwa dari Surabaya itu juga tinggi. Jadi emang sekarang tuh kalau dulu kan mudik itu kan dari Jakarta ke timur semua gitu ya. Oke, tujuan favoritnya biasanya mana Pak? Nah, yang favorit itu sebentar. Tujuan favorit itu banyak yang menuju ke Yogyakarta, kemudian ke Semarang, ya, terus kemudian mana lagi nih ke Surabaya. Karena biasanya masyarakat tuh Pak Lebaran iya memang kumpul dengan sanak keluarga, tapi kemudian lanjut liburan Pak. Ini nih. Iya. Jadi kalau yang favorit ini ya Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Purwokerto, Kutoarjo, Cirebon dan Bandung ya. Baik. Nah untuk lintas yang paling padat sekarang ini itu dari stasiun Gambir ke stasiun Tugu Yogyakarta. Itu yang paling. Jadi ini dua-duanya nih baik Gambir ke Jogja maupun Jogja ke Gambir ini tertinggi ya pertama. Jadi sampai hari ini tanggal 7 Maret jam 7 pagi tadi dari Gambir ke Jogja Tugu itu sudah 20.308 penumpang. Kemudian dari Jogja ke Gambir itu juga 17.309 penumpang ya. Nah kalau dari sisi stasiun dengan penumpang terbanyak, maka yang paling banyak itu stasiun Pasar Senen. Pasar Senen. Ya. Jadi Mbak Putri coba deh jalan-jalan ke Pasar Senen. Padat banget ya kan Pak pasti. Ya. Jadi Mbak Putri kereta api itu adalah inklusif, melayani segala segmen masyarakat. Betul. Dan mayoritas dari pelanggan kita adalah pelanggan kelas ekonomi. Dan Pasar Senen itu yang dulu stasiun ekonomi ya belum tertata dengan baik. Nah sekarang di tahun 2024 kemarin menjelang Natal dan Tahun Baru kita sudah sulap tuh Pasar Senen ya. Jadi dulu yang panas ya, apalagi kalau barat kan itu karena menghadap ke barat panas sekali. Sudah kita berikan AC. Adem jadi nunggunya. Penumpukan calon penumpang juga di sana bisa kelola dengan baik ya Pak? Dengan baik. Jadi memang Pasar Senen itu agak spesial ya karena untuk penumpang kelas ekonomi Mbak Putri ya. Ini mereka tuh bisa berasal dari Kerawang, bisa dari Cikarang ya. Nah, mereka tuh kadang-kadang berangkatnya siang atau sore, pagi itu sudah ada di stasiun Pasar Senen. Sudah nunggu full di sana. Jadi kalau saya suka keliling pas posko itu saya suka nanya kan, ini nunggu kereta apa? Oh kita kereta apa? Tawang Jaya misalnya. Berangkatnya jam berapa? Jam 2 siang loh. Ini kenapa pagi-pagi sudah di sini? Pak takut macet. Ya. Nah, kami mengambil kebijakan ya bahwa kereta-kereta yang kelas ekonomi itu kami berhentikan sekarang ke Cikarang, Jatinegara, kemudian Kerawang gitu ya. Supaya mereka yang sudah di sana itu nggak usah ke Pasar Senen lagi. Betul. Untuk mengurangi kepadatan di Pasar Senen. Sudah terangkut dari tempatnya masing-masing. Betul. Gitu kan Pak. Mereka nunggu lama apalagi kemudian di masa mudik ini. Betul. Ya kan. Puasanya juga di jalan Pak. Nah ini kan juga kalau pas buka puasa Pak disediain takjil juga nggak sih Pak di sana? Oh iya. Jadi di masa-masa angkutan Lebaran nanti ya selama 22 hari ini kita akan menyediakan takjil pada saat berbuka puasa.
takjilnya ada, minumnya juga lengkap ya Pak. Iya. Kalau saya lihat di berbagai stasiun namanya water station, udah tinggal ambil kan. Jadi salah satu semangat kereta api adalah ESG ya, Environment, Social and Governance. Nah, salah satunya adalah membangun budaya green ya. Jadi di Pasar Senen Mbak Putri ya, AC yang mendinginkan ruangan ini kami menggunakan panel surya. Jadi ibaratnya ya ini untuk mendinginkan ini dari panas yang di atas. Betul, yang diserap ini. Iya. Jadi itu, nah di samping itu kita sudah sekitar 50 stasiun kita pasang panel surya ya. Sehingga kita sudah menggunakan banyak energi yang baru dan terbarukan. Nah kembali ke water station, itu sudah ada 21 stasiun yang kita lengkapi dengan water station. Tujuannya apa? Ya supaya kita mengurangi sampah plastik ya. Jadi menggunakan tumbler itu tersedia air panas, air yang netral dan air yang dingin. Lengkap dong ya Pak ya? Lengkap, betul. Oke, kalau gitu bisa-bisa saya ke sana buat pakai airnya aja Pak. Nggak naik keretanya tapi nyari airnya pas keliling-keliling sana. Naik kausan minta airnya. Tapi lengkap, itu betul-betul yang namanya melayani masyarakat secara total sih Pak. Betul. Semuanya disediakan. Apalagi di masa liburan lebaran ini. Iya, betul. Betul. Nah jadi kembali ke stasiun tadi ya Mbak Putri ya. Walaupun sudah kita lakukan seperti itu, Pasar Senen masih yang terpadat ya. Jadi sampai jam 7 pagi tadi itu stasiun Pasar Senen itu tiket yang sudah terjual 227.000. Oke. Nah, Gambir itu masih sekitar 130.000. Disusun Bekasi ini 70.000, Kiara Condong di Bandung itu 60.000, Yogyakarta 57.000. Nah, sehingga memang ini yang stasiun-stasiun yang lain nggak, Surabaya Pasar Turi itu masih 57.000, Surabaya Gubeng 54.000, Lempuyangan 50.000. Tapi yang kebiasaan orang kalau sudah beli tiket dari Pasar Senen itu pasti kembalinya ke Pasar Senen juga. Sehingga stasiun keberangkatan terpadat Pasar Senen, stasiun tujuan terpadat itu juga Pasar Senen. Ya, jadi selama 22 hari masa posko di Pasar Senen sudah 172.943 yang nanti akan datang ke Pasar Senen. Jadi dengan data ini kami sudah bisa memperkirakan tanggal-tanggal berapa yang padat, sudah berapa ribu tiket yang terjual, baik keberangkatan maupun tujuan. Itu Pak Putri. Kereta inklusif yang dikatakan tadi oleh Pak Didi. Berarti juga untuk kaum disabilitas ada dong ya Pak ya kemudahan-kemudahan? Betul. Jadi Mbak Putri ya, kami mempersiapkan segala sesuatunya ya. Untuk kaum disabilitas itu juga kami siapkan di setiap stasiun itu ada kursi roda. Kemudian juga stasiun kami selalu ada guiding block ya. Jadi yang lantai yang kuning itu guiding block ya, sehingga untuk masyarakat yang tunanetra itu sudah bisa memberikan technical tile atau guiding block ya. Terus kemudian petugas loket, customer service on station, dan customer service mobile dan announcer itu proaktif mereka. Jadi kalau ada kaum disabilitas itu udah otomatis langsung membantu ya. Terus akses ramp peron itu dengan kemiringan kurang dari 10 derajat itu juga supaya tidak memberikan kenyamanan ya. Lift dan eskalator untuk stasiun itu juga yang stasiun yang lebih dari satu lantai. Sekarang stasiun Senen pun yang dulunya itu tangganya manual, sekarang kita ganti eskalator. Jadi para penumpang ekonomi yang biasanya barangnya banyak nggak usah takut ya. Sekarang sudah dengan eskalator sudah tidak usah berat-berat lagi ya. Nah kemudian ada priority seat di area tunggu untuk kaum disabilitas ya, sehingga selalu ada. Terus kemudian parkir disabilitas juga ada. Jadi selalu kami siapkan di stasiun-stasiun itu tempat parkir yang khusus disabilitas. Dan jangan lupa juga toilet, wastafel dan uriner khusus difabel itu juga ada. Juga ada lengkap jadi semuanya. Pintunya lebih lebar, terus kemudian ada pegangan ininya ya sudah pada saat di toilet itu. Jadi semuanya sudah memenuhi standar internasional, dan kursi difabel di musola pun juga kami siapkan. Ya. Nah kemudian memang untuk di atas kereta ini ada priority seat yang ditempatkan di ujung kereta. Jadi ada 4 seat untuk kereta api antar kota dan 12 seat untuk KA perkotaan itu selalu ada.
Sehingga bagi masyarakat yang disabel, maka prioritas itu kita tempatkan di ujung-ujung. Supaya masuknya tuh nggak usah melalui lorong ya. Iya, nggak repot-repot. Betul, nggak repot gitu. Nah, toilet khusus yang difabel dilengkapi dengan pegangan atau handrail ini juga kami siapkan dalam satu rangkaian itu, satu kereta itu ada toilet yang khusus difabel. Sehingga nanti kamu difabel itu ya naik keretanya kereta yang ada toilet yang disabel itu. Baik, Gitu. servisnya udah, jaminan keamanan, kenyamanannya udah, pengecekan persiapan semua juga yang nggak kalah penting Pak. Ditunggu masyarakat, harga. Harga nih, Pak Didi. Jadi harga tiket Palangga semua kita tidak ada mengalami kenaikan ya, semua tetap sesuai dengan batas atas yang ditetapkan pemerintah dan batas bawah. Nah memang Mbak Putri, kereta api ini memberikan tiket itu dalam subkelas. Jadi bagi para penumpang yang sudah menetapkan rencana perjalanan segera beli tiket. Sehingga akan mendapatkan subkelas yang terbawah dulu. Oke. Ya, semakin mendekati hari hanya ini, ya dapatnya yang agak mahal sedikit ya. Agak tinggi ya. Tapi itu tetap dalam batas koridor ketentuan pemerintah. Nah, kereta api ya selama masa-masa seperti ini kami akan berikan diskon-diskon ya. Wah, jadi jangan ini nih Pak lupa, kabar gembiranya. Ya, kami itu nanti akan berikan diskon, ada yang 10%, ada yang 30% ya. Ada yang sifatnya itu kami sudah kami anggarkan, tapi juga jangan lupa nanti kami akan berikan kejutan-kejutan. Kejutannya apa maksudnya dalam Pak bentuk Didi? flash sale ya. Flash sale, Ya, jadi flash sale ini untuk dalam hari-hari tertentu nanti kami akan lemparkan ya sekian ribu tiket. Kami flash sale bisa 30%. Waktunya nggak bisa dikasih bocoran ya Pak ya, nggak bisa ya. Kalau untuk tahu Pak, untuk mendapatkan itu semua berarti di mana kemudian untuk tahu wah ada flash sale nih? Ikuti di akses by KAI ya, dan ikuti media sosial kereta api ya, mau di Instagram, Facebook, X ya, itu silahkan diikuti. Semua kita buka untuk semuanya ya, sehingga siapa yang cepat, siapa yang pasti dapat. Tapi Pak, untuk mudik ini apakah memang semua jenis kereta api dioperasikan secara maksimal Pak? Atau mungkin ada pertambahan? Kita tahu kan ada yang kereta biasa, tapi ada lagi jenis yang kereta panoramik. Nah itu Pak, ada lagi yang kereta kompartemen. Nah itu juga beroperasi secara maksimal Pak. Jadi libur lebaran ini atau seperti apa? Betul Mbak Putri. Jadi kami itu sangat mendengarkan masyarakat ya. Jadi kami untuk kereta kompartemen suite nanti ada tambahan 2. Jadi masyarakat ya selama ini kompartemen suite kita ini hanya ada 4 yang kita jalankan untuk kereta api Bima dan kereta api Semeru ya, di mana tujuannya dari Jakarta ke Surabaya melalui selatan menuju Yogyakarta, Purwokerto, Solo, Madiun ya. Nanti untuk yang lintas utara kita akan operasikan 2 kereta kompartemen yang sudah jadi dari 4 ya. Jadi nanti akan kita operasikan, kita tempelkan di Argo Bromo Anggrek. Jadi selama ini kami dikomplain penumpang-penumpang Semarang nih Pak Putri ya. Apa komplainnya Pak Didi? Karena waduh saya nggak bisa naik kompartemen suite karena yang lewat Semarang nggak ada. Oke. Jadi nanti sebelum Lebaran kita akan operasikan ada 2 kompartemen suite ya. Nah kemudian panoramik kami akan menambah 2 atau 3 yang sedang kami buat ya di Balai Asa Surabaya Gubeng. Jadi nanti karena panoramik yang ada, ini ada sekitar 8 kereta kita akan operasikan. Nah nanti tambah 2 berarti menjadi 10 kita akan operasikan. Memang masyarakat ini yang tadi Pak Putri tadi ya, dalam masa-masa Lebaran ini tetap ada faktor rekreasinya. Itu dia Pak. Dan jangan lupa Mbak Putri, dari data yang kami kolek ya, dari data kami di Akses by KAI, 80% lebih pelanggan kereta api itu di bawah 40 tahun. Jadi 20% itu Gen Y dan 20% itu Gen Z. Dan Gen E ini juga sudah mulai masuk ya di pelanggan kami. Nah, kami itu merasa bahwa untuk melayani kelas-kelas seperti ini caranya harus berbeda. Treatmentnya beda. Gimana Pak? Makanya kami selalu membuat tagline itu kan adaptif, solutif dan kolaboratif ya. Jadi bagaimana kita kereta api harus selalu adaptasi dengan apapun yang kita hadapi. Masanya berubah, kita harus beradaptasi. Pelanggannya berubah, kita harus beradaptasi. Nah, pelanggan seperti ini kan biasanya
ya FOMO ya. Kemudian Lihat yang viral Ya, gitu ya. Wah, naik kereta ini viral, betul. ikut gitu ya, Pak. Selalu ingin ada new experience gitu Betul. ya. Tapi kami saya sampaikan bahwa kereta api itu mengutamakan 4 kaum ya. Tadi disabilitas, wanita hamil, Ya. kemudian manula dan anak-anak. Jadi di masa-masa angkutan lebaran ini anak-anak itu banyak. Keluarga-keluarga itu banyak. Betul. Nah, selama masa angkutan lebaran ini kami siapkan goodie bag, siapkan gift gitu ya. Buat anak-anak ini, Pak. Ya buat anak-anak dan untuk yang dewasa juga. Oh. Jadi kejutan-kejutan selalu kami lakukan ya di stasiun-stasiun itu ya, bahwa ya untuk anak-anak itu kan harapan kami masa-masa liburan fun, Betul. enjoy gitu Nggak ya. rewel merekanya, Nggak rewel kan, gitu ya. Pak? Heeh. Kami tuh sangat seneng kalau apa ya, ada anak-anak nikmat di atas kereta, Betul, makan, bermain gitu ya. Betul. Sampai tujuan tuh nggak terasa. Ya, iya. Sampai Jogja 6 jam tuh kayak cuma sebentar gitu kan. Even ke Surabaya 8 jam itu rasa-rasanya kok nggak lama. Dan jangan lupa juga Mbak Putri ya, kereta makan kereta api ini kita perbaikin terus. Wah, ini nih, Pak. Jadi saya itu sampaikan, dan saya di lapangan itu untuk kereta-kereta ekonomi itu kan keretanya itu kadang-kadang kereta makan itu digabung dengan kereta power Betul. diesel kan. Jadi kenyamanannya itu Kurang. nggak terasa gitu kan. Nah, Sekarang, Pak. sekarang ini kami sudah membuat itu mungkin sekitar 8 kereta restorasi ya. Jadi keretanya boleh ekonomi, tapi restorasinya restorasi yang eksekutif. Oke, mantap. Sampai menunya juga kalau saya lihat Nah, sepertinya menunya juga banyak, Pak, yang bervariasi. baru. Dulu Tadi- andalan saya pokoknya pesen nasi goreng, Pak. Tapi emang enak nasi goreng KAI dulu, Pak. Ternyata sekarang wah, begitu lihat menu banyak banget menu-menu Betul. baru, Pak. Jadi nanti kita sekarang sedang membangun 13 kereta makan yang eksekutif tadi ya. Mungkin nanti sampai lebaran ada 4 selesai. Kemarin sudah 4 yang sudah selesai ya. Jadi nanti kita 8. Nanti akan kita terus lakukan perbaikan-perbaikan. Di samping itu menu-menu makanan ini kami juga sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tadi. Oke. Jadi ya masa seorang makan nasi goreng terus ya, Iya. maka Xiaomi, bakso, ya, pokoknya yang panas-panas ya, itu juga kami siapkan jadi favorit para penumpang kita. Iya, kereta kompartemen, kereta panoramik ini merupakan inovasi, Pak. Jadi masyarakat banyak yang pengen banget untuk cobain. Ada satu lagi, Pak, yang saya dengar ordernya banyak nih kalau masa libur lebaran ini. Kereta wisata. Ya. Nah, itu gimana sih, Pak? Apa kereta wisata ini? Jadi kereta wisata ini akan kita bentuk dalam satu priority ya. Memang ada beberapa priority nanti kita tempelkan ke beberapa kereta yang jalan, tetapi nanti ada satu rangkaian kereta wisata yang dapat dinikmati oleh para penumpang. Kemarin waktu Natal kita sudah operasikan, tahun ini kita juga akan mengoperasikan juga. Baik, dan untuk pesannya itu juga biasanya ada jumlah tertentu ya, Pak ya? Iya. Bisa di booking grup juga ya, Pak? Betul. Jadi kalau kita mau bawa keluarga kita pulang kemana gitu, punya gerbong sendiri kereta wisata itu ya, Pak Iya, ya? iya, Di betul. dalamnya aktivitasnya juga kalau saya lihat bisa karaoke lah, macam-macam. main ya banyak. Jadi untuk kereta wisata ini memang dioperasikan oleh anak perusahaan kami, KAI Wisata ya. Sehingga itu adalah paket satu gerbong itu bisa 20 orang, bisa 24 orang. Bahkan ada kereta yang ada tempat tidurnya gitu ya. Sehingga masyarakat itu bisa dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Oke, satu lagi nih Pak, ini ada di benaknya masyarakat juga, para pelanggan KAI. Bisa nggak sih kalau nanti naik KAI pas mudik ketemu sama insan-insan KAI yang viral itu loh Pak? Oh. Di media sosial rame itu loh Pak. Ada masinis ganteng, ada yang cantik-cantik, viral semua nih insan KAI Pak. Ya. Jadi bagi para pelanggan kereta api ya, memang kereta api ini unik ya. Jadi penumpangnya itu banyak yang kelas milenial tadi yang 80% di bawah 40 tahun. Pegawai kereta api pun ini 70% itu sudah milenial juga. Oh, oke. Jadi makanya apa yang terjadi fenomena di masyarakat itu terjadi dalam kereta api juga. Nah untuk itulah kami terus mendorong ya tumbuhnya semangat ya bahwa mereka itu harus dengan transformasi mindset ya melayani itu dengan segala aspek. Baik. Maksudnya masinis tidak hanya sekedar masinis, tapi mereka juga menjadi marketer juga. Jadi membangun suatu image yang baik tentang perusahaan. Karena saya sampaikan bahwa inilah kita hidup di sini, sawah ladang kita
mari kita jaga bersama-sama. Nah, artinya apa? Dengan fenomena sekarang ini, kalau mereka bisa membuat konten tentang kehidupannya, tentang gaya hidupnya, itu juga sudah merupakan suatu edukasi bagi masyarakat. Nah, Mbak Putri ya, profesi di kereta api itu banyak sekali. Dan alhamdulillah ya, dengan tingkat kesejahteraan sekarang, maka para pegawai kereta api ini hidup dalam taraf yang baik ya. Masinis-masinis kita itu Mbak Putri ya, bisa kredit rumah, bisa kredit mobil ya. Jadi kalau saya suka berkunjung ke beberapa masinis atau kondektur itu ya, rasanya tuh tentrem, ayam gitu ya. Melihat masinis hidup berkeluarga, ada rumah, ada mobil, bayangin ya kan? Sehingga dengan kesejahteraan itu, harapan kami dengan insan kereta api yang bahagia, sudah tercukupi kesejahteraannya, bisa melayani para pelanggan, yang mengunjungi keluarganya, membangun kebahagiaan itu. Alhamdulillah, jadi terjamin kehidupannya. Kemudian juga bisa melayani masyarakat, artinya dapat pahala nih para insan kereta api. Dan yang pasti juga jadi viral, banyak followernya. Itu kayaknya sekarang semua yang kerja di kereta api itu seperti itu Pak, kayaknya potretnya positif sekali. Nah Pak Didi, terakhir pesan untuk masyarakat mungkin yang baik itu yang saat ini masih coba untuk berburu tiket kereta api, ataupun juga yang sudah tiketnya sudah di tangan, sudah tinggal siap go aja pulang dengan kereta api. Apa Pak pesannya? Jadi para pelanggan kereta api, masyarakat, BUMN, dan seluruh masyarakat semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat untuk terus menggunakan mode transportasi kereta api ini. Kereta api pasti akan terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk membangun kepuasan dengan tingkat keselamatan yang semakin baik, tingkat ketepatan waktu yang semakin baik, dan tentu saja stasiun-stasiun dan kereta-kereta yang semakin nyaman. Investasi kereta api di pembelian kereta-kereta baru sangat banyak. Tahun 2022 kita memesan 612 kereta ke Inka lengkap ya, dan teman-teman para pelanggan bisa melihat kereta-kereta yang baru ya, tidak kalah kualitasnya dengan kereta cepat juga nih ya. Dan harapan kami Pak Putri, para pelanggan rencanakan perjalanannya dengan baik sehingga para pelanggan bisa mendapatkan tiket-tiket yang diinginkan sesuai dengan keinginannya menuju tujuannya, menuju keluarganya, sehingga di masa angkutan lebaran ini kereta api siap melayani para pelanggan, siap untuk memberikan kepuasan para pelanggan, sehingga menambah kebahagiaan di masa puasa dan lebaran nanti. Terima kasih. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan yang pasti semua sahabat BUMN juga jangan ragu kalau punya pengalaman yang begitu menyenangkan dengan kereta api, apalagi pas masa mudik nantinya, berbagi dong ceritanya dengan kita-kita di media sosial ya Pak ya. Betul. Jadi semuanya akan terinspirasi, semuanya akan lihat, wah emang ini nih enaknya naik kereta, semuanya bakal naik kereta semuanya. Termasuk saya nih Pak, lagi buru tiket untuk mudik ke Malang. Jadi semoga nanti saya juga akan berbagi pengalaman mudik bersama dengan kereta api. Pak Didi, terima kasih kehadirannya. Sama-sama, terima kasih sudah berbagi informasi yang begitu penting untuk masyarakat tentunya, karena memang ini ditunggu-tunggu tiket kereta api. Tapi sebelum Pak Didi pulang, ini saya punya hadiah spesial Pak untuk Pak Didi. Nah, ini dia yang sudah kami siapkan. Nih, keren kan? Sama cakepnya dengan Pak Didi. Jadi memang ini Pak Didi, ini merupakan buatan UMKM binaan dari Rumah BUMN. Kami berikan ini hadiah spesial untuk Pak Didi. Semoga menjadi kenangan yang berarti. Terima kasih. Ini, terima kasih Pak Putri. Iya, terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Dan jangan kapok-kapok untuk bisa datang lagi Pak di BUMN Unleashed. Terima kasih. Baik, sekian perbincangan saya dengan Dirut KAI. Pasti semuanya Sobat BUMN sudah sekarang semakin yakin untuk membuat rencana, membuat planning pulang dengan naik kereta api. Sudah banyak info yang kami berikan. Jadi rencanakan mudik Anda seperti yang Pak Didi katakan dengan matang. Saya Putri Viola pamit. Kita akan jumpa lagi di episode BUMN Unleashed berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.